Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Adi Darmawan, mahasiswa di Departemen Teknik Biomedik dengan NRP 073118400049. Di sini saya akan menerangkan beberapa analisis yang saya dapatkan dalam menggunakan table U untuk mensortir data dari database rumah sakit. Untuk data source-nya, ini adalah data-data yang saya pakai, mulai dari bercabang dari pasien, melalui admission. Sebenarnya ada beberapa yang tidak terpakai. Yang terpakai itu hanya pasien, admission, service. Nah, nanti untuk analisis pertama, saya menggunakan 3 sheet, yaitu untuk melakukan analisis terhadap mortality. Ini sebenarnya hanya menggunakan dari admission saja. Jadi ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat mortalitas terhadap beberapa kali pasien melakukan admisi. Kalau dilihat dari datanya sendiri, perubahan kebanyakan tingkat admisi tidak mempengaruhi mortalitas. Jadi sebetulnya nilai tingkat mortalitasnya masih random. Jadi maupun dia hanya daftar sekalipun ada kemungkinan mortalitasnya tetap. Jadi walaupun ada yang sudah ada admisi ke rumah sakit berkali-kali, tapi sebetulnya belum meninggal, mungkin karena penyakit yang didatangkan dari rumah sakit itu kan berbeda-beda. Jadi jumlah admisi tidak menjadi suatu pertimbangan dalam mortalitas. Yang kedua adalah gender. Dilihat dari rata-ratanya, terlihat bahwa kematian yang memiliki gender laki-laki lebih banyak, walaupun ini didukung dengan yang admisi sebagai laki-laki itu juga lebih banyak juga. Jadi sebetulnya tidak memiliki perbedaan jauh antara male dan female, sehingga tidak juga menjadi faktor mortality, tidak bisa dapat dilihat dari faktor gender. Untuk ethnicity, sebenarnya setelah dilihat juga memiliki kesamaan, di mana kematian paling banyak dipegang white, walaupun memang admisinya mereka paling banyak, 40.000, sedangkan yang specified misalkan 700, itu kan admisinya cuma 4.000. Dalam jika digunakan perbandingan, itu akan sama, kasusnya akan sama seperti yang mortality terhadap gender. Dapat dilihat bahwa mortality terhadap ethnicity itu tidak bisa menjadi pertimbangan nilai mortality. Oleh karena itu, berarti nilai mortalitas tidak dapat dilihat hanya dari gender, ethnicity, ataupun berapa kali seorang pasien melakukan admisi pada rumah sakit. Lalu dilanjut menuju dashboard 2. Dashboard 2 menggunakan 4 sheet. Dashboard 2 saya melakukan analisis mengenai insuransi dan juga service yang diberikan insuransi tersebut. Dapat dilihat di yang tabel pertama adalah pemaparan insuransi dan service per individu, bahwa satu orang individu bisa memakai 1-2 insuransi, ada mungkin 3. Kalau dilihat 1-2 maksimal insuransinya. Nah, nanti insuransi itu dia memberikan servis apa terhadap pasiennya. Lalu ada datasheet kedua, yaitu jumlah insuransi yang terjadi per service. Jadi dapat dilihat misalkan di service yang government, itu ada 2 orang yang service-nya 0. Ada yang paling banyak government memberikan insuransi terhadap med.
Tapi kita bisa lihat lagi kalau kita sortir dulu. Nah, dapat dilihat kalau sudah disortir, misalkan Medicaid paling tingginya berada pada Med juga. Memang berarti semua asuransi, oh tidak, yang privat ternyata paling banyak di MB. Terus ternyata yang self pay paling banyak di Med. Ternyata ada perbedaannya, tidak selalu sama. Eh, Namun di datasheet 3 menjelaskan juga jumlah pasien per service. Nah, kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, ternyata paling banyak memang yang service med, di mana paling sedikit adalah basic. Lalu ada juga jumlah pasien per insuransi untuk melihat insuransi mana yang paling banyak membawa pasien. Ternyata Medicare sebesar 21.000 hingga self-pay hanya 600. Jadi analisis untuk melihat jumlah insuransi dan servis-servis apa yang diberikan terhadap pasien. Mungkin berikut adalah dua buah analisis saya terhadap data rumah sakit ini. Sebetulnya untuk dashboard 1, saya hendak menambahkan sebuah data sheet lagi mengenai tingkat mortalitas terhadap waktu admisi, waktu terima admisi, hingga waktu dia keluar dari rumah sakit. Hanya ada permasalahan di mana saat terjadi pengurangan, perhitungan sedikit kompleks terjadi saat dalam kasus seorang pasien melakukan admisi di akhir bulan, sedangkan dia keluar waktu awal bulan depannya, sehingga perhitungannya bisa jadi minus. Perhitungan yang tepat belum ditemukan, walau mungkin sebenarnya memungkinkan, tapi tidak sempat dilakukan. Mungkin sekian analisis dari data rumah sakit yang analisis menggunakan table U. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.